Oke, di video ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat gambar struktur nefron menjadi lebih mudah. Oke, ini saya proses. Yang pertama, kita buat lingkaran, lalu ditambahkan selubung, lalu ada saluran, tubulus itu artinya saluran. Ini gambarnya kurang bagus, tapi bisa menggambarkan struktur dari nefron. Lalu dia melengkung. Nih, kalian bisa mencoba langsung dengan menggunakan pulpen sendiri, karena kalau menggambar langsung lebih mudah. Oke, ini kurang bagus. Ini kita hapus sedikit. Ini saluran. Oke. Bagian yang pertama, yang lingkaran ini, tadi kalau di struktur dia berupa saringan-saringan kecil. Nah, lalu dia dibungkus oleh kapsul. Ini saluran. Oke, yang pertama, si lingkaran ini namanya adalah glomerulus. Saya singkat glo saja. Glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Saya singkat KB. Lalu saluran yang pertama yang dekat dengan glomerulus ini adalah tubulus. Tubulus itu saluran. Tubulus contortus proximal, TKP. Dan lawannya yang jauh dari glomerulus, singkatannya saja TKD. Lalu tambahan saluran yang satu lagi adalah sebenarnya tubulus collectivus, tapi bisa disingkat ditambahkan contortus tidak apa-apa, jadi tubulus contortus collectivus. Sebenarnya tubulus collectivus. Jadi ada TKP, tubulus contortus proximal yang dekat dengan glomerulus, lalu ada TKD, tubulus contortus distal, distance berjarak jauh dari glomerulus, TKD, dan yang terakhir TKK, tubulus collectivus. Dan tambahannya di sini adalah yang melengkung, namanya adalah lengkung Henle, atau boleh disebut Henle saja. Henle berdasarkan strukturnya, di sini ada bagian yang turun, kita lihat arahnya, berarti kalau yang turun adalah Henle turun, dan yang ini naik, Henle naik. Nama latinnya turun berarti descend, bahasa Inggris, lalu yang naik ascend. Ini secara struktur. Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang dekat dengan glomerulus, lalu TKD-nya yang jauh distance berjarak, lalu ada TKK pengumpul collectivus, dan tengah-tengahnya adalah lengkung Henle. Lengkung Henle-nya ada Henle turun dan Henle naik. Ini secara struktur. Disarankan ini dicoba digambar untuk memudahkan bagaimana atau untuk membedakan setiap bagian-bagian. Karena nanti di soal gambarnya tidak sesimpel ini, tapi lebih abstrak dari ini. Tapi tetap harus bisa membedakan setiap bagian hanya dengan konsep ini saja. Misal kita coba di slide ini. Ini salah satu gambar yang cukup rumit. Kita coba dulu dengan yang sederhana. Di sini bagian ini jelas salah warna, pakai warna kuning. Nih, jelas bahwa ini adalah yang lingkaran, berarti dia glomerulus, karena dia berupa lingkaran. Di sini ada saringannya. Dia dibungkus oleh selubung ini, maka si selubung ini namanya adalah kapsula Bowman. Untuk kita beri nama satu-satu. Pakai warna ini. Oke, yang pertama ini tadi glomerulus, bukan lurus tapi rulus. Ini glomerulus, lalu dibungkus oleh kapsula Bowman, KB, kapsula Bowman. Nah, lalu saluran yang pertama dia dekat dengan glomerulus, makanya kita beri nama dia adalah tubulus
contortus proximal. Tadi ingat bahwa tubulus contortus proximal itu yang dekat dengan, tulis dekat dengan glomerulus. Abstrak ya tulisannya. Ini tubulus contortus proximal dekat dengan glomerulus, lalu di sini jelas dia melengkung. Berarti namanya adalah lengkung Henle. Lengkung Henle, jelas di sini kalau ditunjuk yang sebelah sini berarti Henle turun karena dia arahnya menurun, dan yang ini adalah Henle naik karena menaik. Nah, kalau ditanyakan yang bagian ini, tentu saja patokannya lihat dari jarak dengan si glomerulus. Kalau yang ini dekat berarti ini jauh, berseberangan. Berarti nama yang ini adalah tubulus contortus distal, distance, berjarak. Dan yang terakhir, tubulus collectivus, TK atau TKK. Jadi ini dengan gambar sederhana, setiap gambar pasti berbeda-beda, tapi harus bisa menjelaskan atau membedakan setiap bagian dari nefron yang cukup rumit. Yang dekat dengan glomerulus TKP, yang jauh TKD. Dan ini lengkungannya. Ini gambar sederhana. Kita jawab yang gambar yang sedikit rumit. Kenapa ini rumit? Karena di sini sudah tergabung dengan pembuluh-pembuluh darah. Yang pertama untuk kita jawab yang A. Ganti warna. Hapus dulu. Hapus. Kita ganti warna. Oke, yang A ini yang ditunjuk adalah pembuluh darah, jadi tidak akan dibahas. Lalu yang B dia menyelimuti si lingkaran. Sudah pasti dia adalah kapsula Bowman, karena si lingkarannya sendiri yang merah ini adalah glomerulus. Lalu yang G ini saluran yang dekat glomerulus. Nah, ini kan abstrak ya. Tapi dengan bisa membedakan dekat dan jauhnya jarak dengan glomerulus, bisa disimpulkan setiap bagian dari nefron ini. Karena ini dekat, berarti jawabannya adalah tubulus contortus proximal. Lalu ini yang jauhnya. Yang jauhnya, nih. Karena dia jauh dari glomerulus, sudah pasti dia adalah tubulus contortus distal. Ini F sudah, D sudah. Lalu yang F-nya dia lengkung Henle. Dan yang terakhir, dia saluran yang terakhirnya adalah tubulus collectivus. Jadi dengan gambar seabstrak apapun, kalau konsep antara tubulus proksimal dengan tubulus distalnya sudah dipegang, pasti bisa dibedakan antara proksimal dan distalnya. Ingat, proksimal dekat, distal jauh. Itu secara struktur. Selain struktur, biasanya juga ditanyakan terkait fungsi. Dan fungsi ini nantinya terkait dengan proses pembentukan urin. Ini gambarnya. Saya langsung untuk gambarnya. Yang pertama di sini tadi jelas ini bagian dari glomerulus. Glomerulus ini fungsinya nanti terkait dengan proses filtrasi. Oke, sebelum ke prosesnya, di sini ada singkatannya untuk mempermudah nantinya. Di sini singkatannya untuk mempermudah saja, tapi dilarang untuk dituliskan di jawaban, hanya untuk mengingat saja. Fillingue rada protes outstrom. Filnya di sini adalah proses pembentukan urin yang pertama, yaitu filtrasi. Berarti diawali dari filtrasi. Lalu filtrasi, G-nya ini menandakan dia terjadi di glomerulus. Filtrasi terjadi di glomerulus. Lalu radanya di sini diambil dari reabsorpsi, penyerapan kembali, terjadinya di berarti proksimal atau TKP. Dan augmentasi terjadi di distal. Jadi ini hanya singkatan untuk memudahkan mengingat. Fillingue rada protes, distrum. Filnya filtrasi, gue-nya glomerulus, jadi filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di proksimal atau TKP,
dan augmentasi di distal. Untuk produknya gampang, tinggal di sini urin primer, di sini urin sekunder, di sini urin tersier atau nyata atau sesungguhnya. Nah, ini urin yang sebenarnya dikeluarkan. Ini untuk menghafalkan saja, bisa membantu biasanya. Oke, yang selanjutnya ini secara proses. Untuk secara proses, tadi kita mengingat-ingat lagi, ini adalah bagian glomerulus yang dibungkus oleh kapsul albumin. Lalu di sini adalah TKP karena dia dekat dengan glomerulus. Di sini ada lengkung Henle, di sini distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Proses yang pertama adalah filtrasi. Apa saja yang masuk ke area glomerulus ini? Tentunya sangat banyak, tapi di sini hanya beberapa saja yang dituliskan. Yang pertama adalah sel darah merah, SDM, lalu protein, air, urea, glukosa, asam urat, dan NaCl. Sel darah merah dan teman-temannya ini akan diproses, difiltrasi, disaring di bagian glomerulus. Hasilnya nanti akan menghasilkan yang namanya urin primer. Ternyata di urin primer itu hasilnya tersisa ini glukosa, air, urea, dan teman-teman. Kenapa ada yang hilang? Yang hilang adalah sel darah merah dan protein. Sel darah merah dan proteinnya ini tidak tersaring di glomerulus, sehingga kedua bahan ini akan kembali lagi ke tubuh, ke sel tubuh. Maka dari itu, jika di dalam urin ditemukan protein atau nanti nama penyakitnya adalah albuminaria, albumin salah satu jenis protein. Jadi kalau di dalam urin nanti ditemukan protein, nama penyakitnya adalah albuminaria. Nah, apa yang rusak pada penyakit ini? Berarti yang rusak adalah bagian filtrasi atau glomerulus. Sebenarnya ada di penjelasan slideshow bagian kelainan. Nah, urin primer yang sudah dibentuk tadi akan dilanjutkan untuk melalui proses selanjutnya, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi secara prinsip, secara konsep terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, re itu kembali, absorb itu penyerapan. Apa yang diserap kembali? Yang diserap kembali adalah glukosa. Makanya nanti di urin yang selanjutnya glukosa akan hilang sehingga tersisa air, urea, asam urat, NaCl. Glukosa akan diserap kembali dan kembalikan ke dalam tubuh. Kelainannya nanti terkait dengan yang namanya penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Jika di dalam urin ditemukan glukosa, maka kelainannya nanti bernama diabetes mellitus. Dan yang rusak adalah bagian tubulus contortus proximal, karena di sini glukosanya tidak dapat lolos. Selanjutnya, air, urea, asam urat, dan NaCl akan dilanjutkan ke bagian lengkung Henle. Lengkung Henle akan melanjutkan proses reabsorpsi terutama dua hal, yaitu air dan NaCl. Jadi di Henle ini akan terjadi proses pengaturan kadar air yang dikeluarkan dan kadar NaCl yang dikeluarkan. Siapa yang mengatur kadar air tersebut? Pengaturan kadar air dibantu oleh kinerja hormon. Nah, di sini kerja hormon. Jadi ada proses sekresi juga. Hormonnya bernama hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ADH ini akan mengatur jumlah air yang akan dikeluarkan melalui urin. Jika hormon ADH ini keluar, maka air yang dikeluarkan oleh tubuh akan menjadi sedikit. Sedangkan jika hormon ADH ini dihasilkan sedikit atau tidak dihasilkan, maka air yang dikeluarkan dari dalam tubuh menjadi sangat banyak. Nanti kaitannya dengan penyakit yang bernama diabetes insipidus, sehingga penampakan si urinnya menjadi lebih encer atau bening karena tidak dihasilkan yang namanya ADH. ADH ini yang mengatur kadar air. Pengaturan kadar air terjadi di lengkung Henle yang turun. Selanjutnya, di lengkung Henle yang naik adalah pengaturan kadar garam. Sehingga kadar air dan kadar garam yang dikeluarkan di dalam urin Sehingga kadar garam dan kadar air yang dikeluarkan di dalam urin
sudah disesuaikan dengan kondisi tubuh. Akhirnya, di urin yang nyata hanya akan ditemukan senyawa, sejumlah air dan garam yang sudah diatur jumlahnya oleh hormon, lalu ada urea dan asam urat. Jadi, urea dan asam urat ini akan dikeluarkan juga melalui urin. Lalu, augmentasi, masuk ke proses augmentasi. Augmentasi secara pengertian merupakan proses penambahan zat. Apa yang ditambahkan? Ternyata yang ditambahkan adalah senyawa amonia dan senyawa urobilin. Dari mana amonia dan urobilin ini? Yang pertama, untuk amonia, dia juga merupakan hasil metabolisme dari protein yang nantinya menghasilkan senyawa nitrogen, sama seperti kelompok urea, asam urat. Sedangkan untuk urobilin ini dihasilkan dari proses metabolisme atau perombakan sel darah merah. Jadi perombakan sel darah merah akan menghasilkan urobilin. Apa guna dari amonia dan urobilin ini? Amonia nantinya akan menghasilkan bau yang khas pada urin, bau menyengat. Sedangkan urobilin ini nanti akan memberikan warna pada urin. Itu adalah proses lebih detailnya dari proses pembentukan urin. Untuk soal PAP nanti yang akan dikeluarkan adalah proses seperti ini, tapi lebih simpel, tidak akan menjelaskan sedetail ini. Begitulah untuk proses video penekanan konsep di bagian sistem ekskresi, yaitu pada bagian ginjal dan nefron. Terima kasih.